Pemirsa, untuk membahas terkait permainan timnas dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kekalahan melawan Jepang kemarin, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat sore. Selamat sore, Mas Ayu. Oke, Bung Wesley, saya mau langsung saja ini meminta komentar Anda dulu berkaitan dengan hasil atau mungkin apa yang Anda lihat dari pertandingan tadi malam, Bung Wesley. Ya, pertama saya ingin mengatakan ketika kita bertarung di putaran ketiga dan mimpi ke Piala Dunia, pertandingan melawan Jepang bukan lagi soal pembelajaran. Itu adalah pertarungan. Nah, kalau kita bermimpi main di Piala Dunia, ya seperti ini karakter permainan yang dibutuhkan untuk tampil bermain di Piala Dunia. Bahkan Jepang yang mengajarkan kita bagaimana cara bermain bola yang baik, yang runtun, yang solid dari semua lini dan tidak memberikan kita ruang gerak untuk mencoba menguasai bola, itu turun bahkan bisa kita bilang dengan pelapis kedua dan ketiga. Ada dua pemain yang melakukan debutnya untuk timnas Jepang. Pemain yang punya caps di atas 8 untuk di tim ini itu hanya ada 3. Berarti ini kan tim-tim muka baru semua. Dan hanya 2 pemain Jepang yang melawan kita di Jakarta ketika kita kalah 0-4. Jadi kalau kita bilang ini pelajaran, ya harusnya Patrick Kluivert dan tim itu masuk ke lapangan untuk bertarung. Jadi ini bukan pembelajaran, tapi ini pertarungan. Hasilnya jadi pembelajaran ke kita. Bagaimana ternyata kita itu masih jauh dari mimpi dekat ke Piala Dunia dengan kualitas yang kita perlihatkan ketika menghadapi Jepang kemarin. Baik. Bung Wesley, kalau kita melihat, Anda mengatakan ini adalah sebuah pertarungan begitu ya. Kalau kita melihat permainan tadi malam begitu ya, ini kita melihat nampaknya punggawa timnas ini kesulitan betul rasanya menguasai bola dan bahkan membuat peluang pun hampir tidak ada begitu ya, Bung Wesley. Apa yang kurang kalau Anda lihat dari pertandingan semalam? Ketika di Jakarta kita bermain, menurut saya jauh lebih bermain untuk menang dekat dengan gawang. Di Jakarta kita bisa melepaskan 8 tembakan, 3 on target ke pertahanan Jepang. Sementara di Jepang kemarin 0 tembakan dan nyaris kita nggak membiarkan Jepang itu kesulitan di pertahanan. Leluasa sekali mereka bermain. Jadi pelajaran dari Jepang kemarin yang kita lihat adalah bagaimana Jepang main dengan game plan yang jelas, cara bermain yang jelas dan tahu bagaimana memaksimalkan kekuatan mereka. Karena mereka, siapapun yang diturunkan, Mas Said, fondasi sepak bolanya adalah sama. Memang di tim kemarin hanya 8 pemain yang berkompetisi di lokal. Tapi pemain-pemain yang pergi keluar itu punya fondasi sepak bola yang kuat dan sama. Dan ketika pelatih tim nasional memainkan strategi yang dibutuhkan, dia tidak kesulitan. Karena hampir semua pemain Jepang itu punya kemampuan fondasi sepak bola yang sama. Dari pola pikir, cara bermain, dan skill dasarnya. Jadi Bung Wesley, Anda mengatakan ini bukan sekedar strategi saja, tapi ini berbicara mengenai bagaimana kualitas para pemain Jepang itu ya dibandingkan, kalau kita bandingkan dengan kualitas pemain kita, Bung Wesley ya? Ya, dan kemarin Kubo sempat berbicara kan, kalau mau masuk Piala Dunia, ya harus meningkatkan kualitas permainan, tidak bisa seperti kemarin lagi. Bukan soal skor 0-6 ya, Mas Said, tapi cara kita bermain dan chemistry antar pemain kita itu masih jauh untuk dikatakan kita mau main Piala Dunia. Mengenai chemistry ini, Bung Wesley, apakah ada hubungannya misalnya waktu yang belum terlalu lama? Mungkin ada beberapa pemain yang baru dipanggil kemudian sehingga perlu menyesuaikan dengan pemain lainnya atau seperti apa mengenai chemistry ini, Bung Wesley? Sebenarnya menghadapi China dan Jepang kita punya waktu cukup banyak karena kita bertanding setelah kompetisi selesai. Masa ini tanggal 25, 26 kan kumpul di Bali, lalu pemain mulai beradaptasi cukup lama. Kebersamaan itu ada di setiap hari, tidak hanya latihan, tapi di kegiatan-kegiatan lainnya termasuk ulang tahun ketum. Dan itu terlihat ketika menghadapi China, karena China juga bermain dengan kemampuan yang kalau menurut kita sedang dalam fase tidak baik-baik saja. Tapi kita yang menghadapi Jepang itu cara bermainnya jauh berbeda dan kejutan yang kita lakukan oleh Patrick Kluivert memainkan perubahan formasi, ternyata kejutannya tidak cocok. Chemistry yang terjadi antara Beckham Putra, Yance yang main di kanan, Yance Sayuri yang biasanya main di kiri, itu kan tidak membuat permainan itu nyaman di antara pemain.
Juga Max Hilgers tidak bisa dikatakan cukup mengerti gaya bermain yang dibutuhkan oleh JHS dan Justin Hubner. Masih belum menemu cara dia mengambil keputusan maju ke depan dan meninggalkan posisi, dan kita sama-sama tahu Jay bukan pemain yang cepat untuk menutup. Itu ada kerjanya Rizky Ridho untuk menutupi lubang-lubang kalau pertarungan lawan-lawan itu lepas dari Jay dan maupun Justin Hubner. Tapi kalau secara keseluruhan, bagaimana komentar Anda, Bung Wesley, mengenai strategi yang diterapkan oleh Kluivert? Apakah kita memang bermain terlalu terbuka misalnya, sehingga kemudian kita terlalu banyak kebobolan, atau apa yang bisa Anda komentari dari strategi yang diterapkan oleh Kluivert semalam? Kalau kita dikatakan main terbuka, ya ternyata memang terbukanya untuk pertahanan saja, tidak untuk ofensif. Transisi dari bertahan menyerang kita jauh ketinggalan. Jadi kita terbuka, ya ini tengah kita gampang sekali dicecer oleh permainan Jepang. Mereka tiktak satu permainan, juga mengalihkan bola dari kiri ke kanan, membelah pertahanan kita. Itu mudah sekali. Benar-benar saya mengatakan pada pertandingan kali ini Tom Haye jauh underperform. Kemudian Joe Pelopesi juga kesulitan untuk mengontrol lini permainan karena Jepang semuanya bergerak kayak rantai gitu. Mas Said satu ditarik, mata rantai lain juga ditarik. Satu menyerang, semua menyerang. Begitu mereka bertahan, luar biasa. Cepat sekali transisi mereka ketika kita dapat bola, mencoba masuk permainan Jepang. Itu pemain Jepang masuk langsung, bahkan bisa 2 pemain, 3 pemain pengejar pemain kita yang megang bola, yang menguasai bola. Jadi luar biasa kalau kita diajarkan mau ke Piala Dunia ya seperti ini mainnya. Kalau kita melihat statistik juga, Bung Wesley, itu pada pertandingan semalam penguasaan bola saja di timnas cuma 29%, Bung Wesley. Kemudian tembakan ini 0 dan tembakan tepat sasaran juga 0. Menurut Anda, apakah dengan statistik seperti ini sudah cukup untuk kita beranjak kepada ronde atau putaran keempat? Ya, ini pertanyaan yang membuat kita deg-degan ya, Said. Nanti di putaran keempat kita belum dengar ya di mana akan dimainkan. Apakah benar isu itu akan Arab Saudi dan Qatar akan jadi tuan rumah? Tapi permainan lawan-lawan kita di putaran ketiga itu ada Irak, ada Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi ya. Nah, kalau belajar dari putaran kedua, kita home and away kalah lawan Irak di putaran kedua. Tapi putaran ketiga kita bisa menahan Arab Saudi imbang di markas lawan, kita mengalahkan Arab Saudi di Jakarta, kita menahan Bahrain imbang di markas lawan, kita mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Paling tidak modal ini ada, tapi bermainlah dengan konsep yang jelas, bermainlah dengan taktik yang jelas. Baik, saya mau balik lagi mengenai pertandingan melawan Jepang ini, Bung Wesley. Kalau menurut Anda, ya, apa yang hasil yang kita capai 0-6 ini lebih kepada karena memang kualitas pemain kita yang memang terpaut jauh dengan pemain-pemain Jepang, atau memang ada kesalahan strategi kah yang mungkin diterapkan oleh pelatih tadi malam, Bung Wesley? Kombinasi itu ya, Mas Said. Jadi kualitas pemain Jepang, bahkan pemain yang debut saja itu masih kelihatan di atas pemain kita. Mereka kita banyak pemain naturalisasi, iya. Tapi apakah level grade mereka itu sama dengan yang dimiliki oleh Jepang? Karena menit bermain di klub juga itu menentukan kemampuan sentuhan dia. Bahkan kita mulai kehilangan Rafael Struijk yang jarang bermain di klubnya. Marcelino juga jarang bermain di klubnya. Jadi itu ada perbedaan kualitas antara kita dan Jepang. Lalu strategi kemarin menurut saya memang pilihan memainkan Dan James, memainkan Hilgers itu sebuah perubahan taktik yang ingin dicoba oleh Patrick Kluivert, mungkin menambah jam bermain para pemainnya. Kita nggak tahu apakah nanti di putaran keempat akan ada perubahan gaya bermain. Tapi cedera awal-awal dari Petrovic lalu Jakob Sayuri memang mengganggu taktik dan strategi tim pelatih, karena komposisi yang mungkin belum diduga akan harus terjadi pergantian pasca dilakukan, sehingga jumlah pergantian pemain dilakukan itu menjadi gangguan karena cedera, bukan karena taktikal. Jadi 2 pemain cedera itu memang mungkin membuat tim pelatih kita agak kebingungan. Tapi secara starting lineup saya membaca memang
Patrick Kluivert dan tim ingin mencoba pemain-pemain yang minim bermain bersama timnas untuk membangun chemistry. Hasilnya memang di luar dugaan. Tapi kalau Anda melihat Bu Wesley, kelas atau level permainan timnas Indonesia sejauh ini seperti apa sih, terlepas dari katakanlah kita bisa jadi patokan juga hasil pertandingan tadi malam, tapi ada juga beberapa pertandingan sebelumnya yang hasilnya boleh dibilang lumayan begitu ya. Kalau Anda melihat level permainan kita sejauh ini seperti apa Bu Wesley? Pasti ada peningkatan ya. Pertama secara mental di lapangan, cara kita memainkan sepak bola sudah minim kesalahan-kesalahan yang mendasar. Kalau dulu kan kesal sekali ya, kadang-kadang lihat pemain operan salah, taktikal gamenya nggak jelas, karena fondasi sepak bola kita tidak sekuat saudara-saudara kita datang dari Eropa ini untuk naturalisasi, karena fondasi sepak bola mereka sangat baik, sehingga dasar sepak bolanya itu terlihat ketika bermain, jarang melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar, elementer, operan-operan yang mungkin lebih akurat dibandingkan pemain sebelumnya. Jadi kalau pelajaran peningkatan jelas ada, kita bisa mengalahkan Cina, kita bisa mengalahkan Bahrain, kita bisa bermain imbang dan mengalahkan Arab Saudi, tapi gejolak dalam kepelatihan ini yang membuat kita masih terus mencari-cari bentuk terbaik. Karena di era Sintayong sudah mulai kebentuk, tapi kan Sintayong tidak punya Ole Romani sebagai pemain nomor 9 sebagai striker. Dia nggak dapat tuh Joe Pelkesi sebagai penyeimbang. Nah, ketika era Patrick Kluivert, dia kan sebenarnya sudah meneruskan fondasi yang struktur sepak bola yang diarahkan oleh Sintayong, tinggal mengasah dan membuat variasi permainannya harusnya lebih lebih banyak variasinya. Oke, tapi menurut Anda adakah perbedaan signifikan antara kedua pelatih ini kalau Anda lihat? Ya, semua pelatih itu punya filosofi bermain. Nah, kemarin awal-awal Patrick Kluivert mencoba memainkan filosofi sepak bolanya, menyerang sejak awal melawan Australia. 10 menit kita berhasil, 15 menit kita mulai goyang, 30 menit kita udah keteteran bermain dengan gaya yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Hasilnya 5 gol bersarang ke gawang kita. Nah, melawan Bahrain mencoba kembali melihat sebenarnya gaya bermain yang dibangun dalam 4 tahun lah. Kita bicara Sintayong membangun tim ini, dan itu fondasi coba dikembalikan oleh Patrick Kluivert. Cuman dia belum bisa memadukan sepak bola yang dia inginkan dengan sepak bola menyerang. Nah, filosofi ini yang menurut saya harus ada penyesuaian, karena tidak semua, kalau diumpamakan ya, maksudnya tidak semua sayur cocok untuk gado-gado. Tidak semua filosofi bermain di Eropa sana cocok untuk dimainkan dengan anak-anak kita sepak bola Indonesia, meskipun banyak pemain naturalisasi yang menghuni, tapi kan tetap saja pemain sepak bola itu akan ada bervariasi fondasi sepak bola dan gaya bermainnya yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi memang perlu menyesuaikan begitu ya Bung Wesley ya, kondisi pemain, belum lagi pemain-pemain kita yang berasal dari Liga 1 nampaknya ini sudah semakin banyak digunakan oleh Patrick Kluivert ya untuk di beberapa pertandingan terakhir kalau kita lihat. Bung Wesley, dari kekalahan tadi malam kemudian kita menatap putaran keempat, apa yang perlu kita evaluasi secara serius untuk kemudian kita bisa merebut tiket ke Piala Dunia di putaran keempat nanti, Bung Wesley? Tiket Piala Dunia masih jauh kalau saya katakan ya, Mas Zaid. Nah, yang harus dilakukan di dalam negeri kita harus menyesuaikan jadwal juga nanti, karena September akan ada uji coba, Oktober mulai tanggal 8 sudah ada pertandingan kualifikasi itu. 2 pertandingan akan dijalani oleh Indonesia. Bagaimana Patrick Kluivert, jangan lama-lama di Eropa, jangan lama-lama di Belanda, tapi lihatlah bagaimana Liga Indonesia bermain dan ambillah pemain yang cocok untuk melawan tim-tim dari Timur Tengah nanti. Karena kekuatan sepak bola Indonesia, saya masih meyakini kekuatan kita adalah transisi. Ketika kita mendapatkan menguasai bola, kita menyerang dengan kecepatan kedua sayap kita, itu masih menjadi kekuatan yang dikhawatirkan oleh tim-tim Timur Tengah. Dan ini memang menjadi andalan, dan Patrick Kluivert harus mencari siapa pemain-pemain yang cocok untuk bermain dengan gaya itu. Bu Wesley, kalau kita melihat beberapa negara yang ada beberapa lah ya yang sudah pasti ke putaran keempat begitu bersama kita Indonesia. Menurut Anda negara-negara apa saja yang perlu sekali untuk kita waspadai di putaran keempat nanti, Bu Wesley? Saya harus menyebut 2 negara calon tuan rumah Piala Dunia berikut, Arab Saudi
dan kemudian sahabatnya FIFA Qatar. Jadi ini aspek non teknis akan harus kita hadapi. Lalu untuk pertarungan Irak yang harus juga kita khawatirkan gaya bermain mereka kadang-kadang kurang cocok sama kita. Jadi setiap tim itu kadang ada cocok nggak cocoknya tuh, Mas Said. Tapi ini yang harus dilakukan oleh tim pelatih. Persiapan itu kan ada mungkin 3 bulan harusnya tim analis, tim teknis kita mempersiapkan calon-calon lawan, semua dipotret kekuatan kelemahan lawan lalu dicocokkan dengan kekuatan kita, optimalkan kekuatan kita, perbaiki kelemahan kita dan cari di mana titik-titik lemah lawan yang bisa kita optimalkan dengan memaksimalkan kemampuan sepak bola kita. Harusnya Mas, kita tidak lagi mengatakan persiapan minim karena Patrick Kluivert sudah melakukan 3 pertandingan serius dan penting, lalu dia sudah mulai berani memainkan racikan-racikan baru. Waktu lawan Cina kan ada 4 ya pemain yang bermain di Liga Indonesia dan total 7 dia turunkan ketika melawan Cina, dan kemarin ada lagi kejutan-kejutan dilakukan. Tapi menghadapi putaran keempat, kejutannya harusnya untuk lawan, bukan lagi untuk diri sendiri, bukan lagi untuk timnas. Kita terkejut dengan gaya main yang tidak cocok dan kemudian kita menyesali hasilnya. Tapi kalau menurut Anda, Bung Wesley, kalau melihat komposisi pemain yang ada saat ini, sudah cukup siapkah kita untuk menatap putaran keempat nanti dengan negara-negara yang Anda sebutkan tadi, atau perlu mungkin ada penambahan komposisi pemain kalau yang Anda lihat? Kekhawatiran saya adalah penambahan membuat lagi chemistry berjalan lebih lambat lagi, Mas. Jadi kalau saat ini secara tim bisa katakan untuk putaran keempat kita cukup. Tapi untuk masuk putaran Piala Dunia masih belum ya. Nah, kalau kita ada penambah lagi, isunya kan ada 2 pemain naturalisasi lagi. Ya kapan mereka akan dicoba, kapan mereka akan ada pertandingan dicoba, ya harus dimaksimalkan untuk membangun chemistry, saling pengertian di antara mereka. Dan pertanyaannya, siapa yang akan tersingkir? Karena pemain naturalisasi kita itu banyak cadangan sekarang loh. Seperti nama udah cadangan, Nathan Chuang udah cadangan, Rafael Struijk sudah cadangan. Di negara lain, pemain naturalisasi itu diambil untuk menutupi kelemahan. Gitu, dan hanya 2 atau 3 gitu. Kalau di kita kan jadi fondasi utama, bahkan cadangan pun pemain naturalisasi. Itu tadi pemain naturalisasi. Bagaimana dengan pemain-pemain di Liga 1? Kira-kira ada potensi nggak untuk kira-kira bisa dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert? Ini yang kita tunggu, ya Patrick Kluivert dan timnya sering datang ke stadion. Menonton pertandingan lewat video itu berbeda ketika matanya melihat langsung situasi. Karena kalau kita nonton lewat TV, itu kan kamera mengarahnya ke bola. Sementara pelatih harus melihat pemain bergerak ketika dalam situasi tanpa bola. Dia harus melihat bagaimana dia memainkan zona defense ketika semua orang melihat ke kiri, pelatih harus melihat ke kanan. Karena itulah gunanya pelatih melihat dan mencari pemain yang menurutnya karakter dan kualitasnya itu cocok dengan skema permainan yang diinginkan. Baik, terakhir Bung Wesley, kalau sekali lagi Anda menilai seberapa komposisi pemain kita yang ada saat ini, kemudian strategi yang sudah mulai dijalankan oleh Patrick Kluivert beberapa pertandingan belakangan, apakah kita sudah cukup siap untuk berlaga di putaran keempat, Bung Wesley? Saat ini saya akan mengatakan siap. Kalau putaran keempat lawan-lawan kita yang kita sebut itu ya, tim Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Uni Emirat Arab. Cukup selama tidak lagi mencoba-coba komposisi. Matangkanlah komposisi dalam persiapan ini, jangan lagi bermain eksperimen yang harusnya mengejutkan lawan, tapi malah mengejutkan kita karena kita gagal mencari racikan yang pas. Karena beberapa pemain kalau menurut saya belum cocok disatukan. Hilgers itu menurut saya tidak cocok. Kita lihat pertandingan, dia tidak cocok dengan Jay dan Justin. Rizky itu jauh lebih matching, jauh lebih membangun chemistry dibandingkan Hilgers. Baik, jadi seharusnya tidak perlu terlalu banyak ini lagi begitu ya, coba-coba lagi, karena seharusnya sudah ada baik. Apapun bagaimanapun kita mengakui bahwa kualitas permainan kita dengan Jepang masih jauh begitu, tapi ada banyak pelajaran Bu Wesley yang kita bisa ambil untuk kemudian menatap Piala Dunia di putaran keempat. Semoga ini tidak menjadi halangan begitu, tidak mengganggu mental permainan kita ya. Bu Wesley, terima kasih banyak Bung Wesley Hutagalung sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat sore Bung Wesley, salam sehat. Selamat sore, terima kasih.